Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. طيب, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat menggerakkan kaki kita dari rumah menuju masjid Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, dalam rangka menuntut ilmu. Kemudian ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan sebelum memulai pembahasan pada malam hari ini. Yang pertama, bahwasanya saya adalah seorang talibul ilm. Jadi mohon maklumnya kepada bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, bahwasanya saya adalah masih seorang talibul ilm, masih seorang mahasiswa, masih seorang mahasiswa yang masih belum menyelesaikan sekolahnya, masih seorang pelajar istilahnya ya. Jadi mohon maaf apabila nanti di tengah-tengah pembahasan mungkin ada hal-hal yang kurang pas atau yang lainnya. Kemudian poin yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kekuatan dan nikmat sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan kewajiban kita salat maghrib, kemudian juga melanjutkannya dengan muhadharah atau membahas pelajaran yang mudah-mudahan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan juga manfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah sering disampaikan oleh para dai-dai, oleh ustaz-ustaz, menyampaikan sebuah hadis yang berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut atau mencari sebuah ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Maka insya Allah dengan keluarnya Bapak Ibu sekalian dari rumah-rumah kita, dari rumah-rumah Ibu Bapak sekalian menuju masjid dengan niatan menuntut ilmu yang bermanfaat, itu adalah salah satu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, barang siapa suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, dan dia di dalamnya membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian juga saling mempelajarinya, yaitu Al-Qur'an, illa nazalat alaihimu as-sakinah, maka Allah akan menurunkan
kepadanya as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan juga akan diliputi baginya rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan juga akan diliputi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, kemudian juga Allah membangga-banggakan kepada makhluk-makhluk di sisinya. Itu adalah beberapa hadis yang menjelaskan bahwasanya menuntut ilmu itu termasuk hadir di dalam sebuah majelis terdapat banyak sekali fadilah atau keutamaan-keutamaan. Kemudian poin berikutnya, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kitab yang akan kita bahas insyaallah dalam beberapa pertemuan biiznillah dengan izin Allah adalah salah satu karangan Syekh Muhammad At-Tamimi, atau lebih dikenal dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang berjudul Qawaidul Arba'. Qawaidul Arba' atau 4 kaidah kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Baik sebelum kita masuk ke dalam buku atau pembahasan terhadap buku tersebut, ada baiknya kita mengenal siapa beliau, siapa Syekh Muhammad At-Tamimi, yang mungkin sudah sering kita dengar ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, atau bapak-bapak aja ya di sini yang hadir. Ada ya, ibu-ibu ya. Jadi Syekh Muhammad At-Tamimi atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah itu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, imamun kabir, adalah imam yang sangat besar, wa alamatun syahir, dan juga syekh yang sangat masyhur, terkenal. Manallahu alaihi bil fiqhi wad din, ya Allah telah memberikan karunia kepadanya dengan fiqih dan juga ilmu agama. Wal basira fi ulumi syariah, dan juga ilmu dalam ilmu-ilmu syariat. Wala siyama aqidah as-sahihah, dan apalagi mengenai ilmu-ilmu mengenai akidah as-sahihah, yaitu akidah yang benar, akidah ahlus sunnah wal jamaah, akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Jadi beliau ini adalah salah satu ulama ahlus sunnah wal jamaah. Wa kana fi wasati qarni tsani asyar, dan beliau itu hidup di rentang kurun pertengahan tsani asyar, 12 Masehi mungkin ya, 12 Hijriah, 12 Masehi. Nah, beliau ini adalah ulama yang menuntut ilmu di Mekah dan juga Madinah, dan mengambil istifadah di dalamnya dari para ulama-ulama yang ada di Mekah dan juga Madinah. Anak jelaskan secara singkat aja Pak ya. Kemudian setelah beliau mengambil ilmu dari para ulama-ulama di Mekah dan juga Madinah, beliau kembali ke negaranya Dzar'iyah. Jadi sebelum terbentuknya Saudi Arabia yang kita kenal sekarang, dulu terdapat negara-negara sebelum terbentuknya Saudi. Di antaranya Dzar'iyah, kemudian Mekah dan Madinah itu belum termasuk ke dalam satu negara yang sekarang kita sebut dengan Saudi Arabia. Sampai akhirnya nanti As-Sasas Malik Saud mendirikanlah Raja Malik Saud sebuah kerajaan atau negara yang sekarang kita kenal sebagai Saudi Arabia. Kemudian selanjutnya setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau Syekh Muhammad At-Tamimi mengambil ilmu
dari Mekah dan Madinah, dari ulama-ulamanya, beliau kembali ke negaranya asalnya, yaitu Dar'iyah. Jadi asal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah dari negara Dar'iyah. Dar'iyah itu salah satu kota mungkin di Saudi sebelum terbentuknya kerajaan Mamlakah Saudi Arabia yang sekarang. Kemudian setelah beliau kembali ke negaranya, ra'au nas ta'alluq bil amwati wal qubur wasyajar wal hajar. Jadi beliau itu melihat manusia, melihat bangsanya, melihat kaumnya ketika kembali ke Dar'iyah, itu mereka bergantung kepada amwat wal qubur, orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan orang salih, wal qubur, dan juga kepada kuburan, wasyajar wal hajar, kemudian juga kepada pohon-pohon dan juga kepada batu-batu. Kemudian beliau da'a ilallah, berdakwah, mendakwahkan manusia, mengingatkan manusia untuk kembali kepada Allah. Wa arsyadan nas ila tauhid, mendakwahkan manusia untuk kembali kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik. Kemudian dengan izin Allah dan juga bantuan dari Raja Malik Saud, karena beliau alhamdulillah dengan pertolongan Allah didukung dakwahnya oleh raja pada saat itu Malik Saud, maka tersebarlah dakwah beliau, tersebarlah dakwah tauhid hingga pelosok negeri, sehingga dengan rahmat Allah mulai berkuranglah kesyirikan dan juga ketergantungan masyarakat Saudi pada waktu itu terhadap hal-hal yang berbau syirik tersebut. Kemudian di antara karangan-karangan beliau Syekh Muhammad At-Tamimi, yaitu di antaranya kitab atau kutaib Usulul Tsalatsa, yang mungkin sedang dibahas ya dengan Ustaz Asep hafizahullah taala, Usulul Tsalatsa. Jadi nanti insyaallah akan dibahas oleh beliau. Kemudian juga di antara karangan-karangan beliau itu adalah yang akan kita bahas, yaitu Qawaidul Arba'. Kemudian juga di antara karangan-karangan beliau itu salah satu kitab yang sangat mufid, sangat bermanfaat dan juga sangat terkenal, Kitabut Tauhid, yang mungkin Bapak sekalian sudah atau ibu-ibu sekalian pernah mendengar ya nama kitab tersebut, Kitabut Tauhid. Dan masih banyak karangan-karangan beliau rahimahullahu taala dari berbagai macam syatta funun, berbagai macam bidang-bidang pelajaran. Baik, setelah kita mengenal secara singkat pengarang Qawaidul Arba', kita akan memulai insyaallah kepada bukunya. Jadi silakan yang mempunyai bukunya, di sana ada yang berbahasa Arab, bisa didapatkan di maktabah-maktabah atau perpustakaan atau toko penjual buku terdekat, atau mungkin bisa yang punya PDF berbagi kepada ikhwannya, saudara-saudaranya, atau mungkin ada yang punya terjemahan bahasa Indonesia supaya dapat saling beristifadah atau mengambil faidah. Baik. Jadi Syekh rahimahullah, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah memulai karyanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau memulai karangan beliau atau tulisan beliau dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, yang merupakan iktidaan li kitabillah, yaitu mengikuti, mencontoh sebagaimana di dalam Al-Qur'an dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga dalam risalah-risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu memulai risalahnya atau tulisannya dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau memulai tulisannya atau karangannya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah sebagaimana beliau mencontoh kitabullah Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah memulai tulisannya yang mungkin ada bukunya bisa disimak. As'alullahal karim rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Jadi Syekh rahimahullah memulai tulisannya dengan mendoakan para pembaca, para penuntut ilmu. As'alullahal karim, aku memohon kepada Allah Rabbal arsyil azim, Rabb semesta arsh dan Rabb arsyil azim, Rabb arsh yang mulia, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar melindungi kalian para pembaca atau penuntut ilmu fid dunya wal akhirah. Jadi beliau mendoakan para penuntut ilmu, para pembaca agar Allah Subhanahu wa taala melindungi di dunia dan juga di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan mubarakan aynama kunta, keberkahan dimanapun kalian berada. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar, dan agar Allah menjadikan mimman idza u'tiya syakar, siapa-siapa yang dia ketika diberi syakar, dia bersyukur. Wa idza batuliya sabar, dan tatkala dia diberikan cobaan, sabar, dia bersabar. Wa idza adnaba istaghfar, dan tatkala dia berbuat dosa, istaghfar, dia meminta ampun. Fa inna hadhihi thalatha unwanus sa'adah. 3 perkara ini yaitu ketika dia diberi, dia bersyukur, dan ketika dia diberikan cobaan, dia bersabar. Kemudian tatkala ia berdosa, wa idza adnab istaghfar, dia beristighfar. Itu merupakan fa inna hadza thalathu unwanus sa'adah. Jadi tiga hal tersebut merupakan tiga kunci atau poin-poin yang mendatangkan as-sa'adah, kebahagiaan. Jadi tadi wa idza u'tiya syakar, tatkala dia diberi dia bersyukur. Kemudian tatkala idza ubtuliya sabar, tatkala dia diberikan cobaan, dia bersabar. Wa idza adnaba istaghfar, dan tatkala dia berbuat dosa, dia langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, memohon ampun. Jadi 3 poin ini adalah salah satu 3 kunci dari kunci-kunci kebahagiaan. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mensyarah dari perkataan beliau, dari doa beliau tersebut. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan sebagai pensyarah dari kitab yang kita bahas. Jadi yang kita bahas ini adalah Syarah Qawaidul Arba', yang pensyarahnya adalah Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Fauzan. Jadi beliau itu salah satu ulama yang ulama kibar, ulama yang begitu banyak ilmunya, yang masyhur, yang sekarang masih hidup. Jadi beliau itu sekarang berada di Jeddah, hafizahullahu taala. Beliau mensyarah hadhil qawaidul arba' allati allafaha Syekh Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Jadi kitab Qawaidul Arba' ini yang ditulis Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab atau Syekh Muhammad At-Tamimi, hiya risalatun mustaqillah. Jadi ini adalah tulisan yang terpisah. Walakinnaha tutba' ma'a thalathatil usul, akan tapi diterbitkan bersamaan dengan salah satu usul.
kitab yang nanti akan dibahas dengan Ustadz Asep hafizahullah taala. Min ajli hajati ilaiha litakuna fi mutanawali aidi talabil ilm. Jadi karena pentingnya perkara yang ada di dalamnya, di dalam perkara-perkara yang akan dibahas oleh Syekh dalam kitabnya Qawaidul Arba tersebut, agar dikonsumsi atau diambil, dipelajari oleh talabatul ilm, oleh tulabul ilm, penuntut ilmu. Kemudian dari kata Qawaidul Arba tersebut di dalamnya terdapat dua kata, yaitu qawaid. Apa itu qawaid? Jadi qawaid itu jam'ul qaidah. Jadi dalam bahasa Arab itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada yang namanya mufrad dan juga ada yang namanya jamak. Jadi mufrad itu menunjukkan satu, asal kata. Kemudian kalau dia banyak, menunjukkan jumlah kata yang banyak, itu namanya jamak. Jadi isim mufrad dari kata qawaid itu adalah qaidah. Kemudian jamaknya adalah qawaid. Apa itu qaidah? Jadi al-qaidah hiya al-aslu alladhi yatafarra'u anhu masailun katsirah. Jadi qaidah itu asal yang darinya tercabang-cabang masalah-masalah yang banyak, au furu'in katsirah, atau cabang-cabang yang banyak. Wa madmunu hadhihi al-qawaidul arba' allati dzakaraha Allahu Syekh rahimahullah ma'rifatut tauhid wa ma'rifatus syirk. Jadi kandungan dalam kitab yang akan kita bahas, yaitu Qawaidul Arba, yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah atau Syekh Muhammad At-Tamimi, di dalamnya kita akan mendapati ma'rifatut tauhid wa ma'rifatus syirk. Di dalamnya kita akan mengetahui apa itu tauhid dan juga apa itu kesyirikan. Wa ma hiya al-qa'idatu fit tauhid. Di dalamnya juga kita akan mendapatkan di dalam kitab tersebut qaidah fit tauhid, kaidah-kaidah dalam bertauhid. Wa ma hiya al-qa'idah fi syirk, dan juga kaidah-kaidah dalam kesyirikan, dalam hal-hal yang termasuk kesyirikan. Lianna katsiran minan nasi yatakhabbatuna fi hadaini al-amrayn. Karena banyak manusia yatakhabbatun, semaunya, asal-asalan dalam perkara ini, yaitu perkara tauhid dan juga syirik. Wa yatakhabbatuna fi ma'na tauhid wa ma huwa. Dan juga mereka bermudah-mudahan dalam memaknai tauhid. Wa yatakhabbatuna fi ma'na syirk, dan juga mereka bermudah-mudahan atau semaunya dalam memaknai apa itu kesyirikan. Wa kullun yufassiruhuma ala hasabi hawa. Dan mereka menafsirkan keduanya, yaitu tauhid dan juga kesyirikan, ala hasabi hawa. Orang-orang yang semaunya tersebut menafsirkan makna tauhid dan juga kesyirikan ala hasabi hawa, itu semaunya mereka, tidak bersandar kepada kitabullah, Al-Quran, dan juga sunnah Rasulullah SAW, dan juga sebagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah para salafus salih. Kemudian Syekh Shalih Fauzan rahimahullah juga menyebutkan bahwasanya Syekh Muhammad At-Tamimi wa Syekh rahimahullah lam yadhkur hadhihi al-qawaid min indih. Jadi Syekh Muhammad At-Tamimi tidak menyebutkan kaidah-kaidah yang akan kita pelajari di sini, yaitu Qawaidul Arba, min indihi, dari beliau sendiri. Jadi tidak dari pemikiran beliau sendiri. Kama yaf'alu dzalika katsirun minal
mutakhabbitin, sebagaimana banyak dilakukan oleh para orang-orang yang asal-asalan, dai yang asal-asalan dalam perkara tersebut. Wa inna ma akhadha hadhihi alqawaid min kitabillahi wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa siratihi. Akan tetapi Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengambil kaidah-kaidah tersebut dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga siratihi, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, fa idza arafta hadhihi alqawaid, maka apabila engkau telah mengetahui kaidah-kaidah wa fahimtaha, dan engkau memahaminya, suhila alaika ba'da dzalika ma'rifatut tauhid. Setelah kita mengetahui kaidah-kaidah dan juga memahaminya, maka kita akan dimudahkan setelahnya ma'rifatut tauhid, mengetahui apa itu tauhid. Allazi ba'atsallahu bihi rasulah, yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, wa anzala bihi kutubih, dan juga diturunkan Al-Qur'an, wa ma'rifatus syirk alladzi haddarallahu minhu wa bayyana khatarahu wa dararahu fid dunya wal akhirah, dan juga mengetahui kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan untuk menjauhinya karena dapat menimbulkan bahaya dan juga kemudaratan fid dunya wal akhirah, untuk kehidupan dunia dan juga akhirat. Jadi di dalam qawaidul arba ini yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, kita akan mendapati di dalamnya ma'rifatut tauhid. Apa itu tauhid? Dan juga ma'rifatus syirk. Apa itu kesyirikan? Kemudian Syekh Shalih Fauzan rahimahullah melanjutkan, wa qad qaddama rahimahullah li hadhihi al-qawaid arba' bi muqaddimatin 'azimah fiha du'aun. Jadi Syekh Muhammad At-Tamimi telah memulai tulisannya atau kitabnya itu dengan muqaddimah 'azimah, itu dengan mulai dengan perkara yang sangat agung. Fiha du'aun, di dalamnya terdapat sebuah doa, yang mana Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah tadi memulai dengan doa, yaitu as'alullah al-karim rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Jadi beliau rahimahullah memulai tulisannya itu dengan perkara yang sangat agung, yaitu beliau mendoakan para penuntut ilmu, semua orang yang mengambil manfaat dari tulisannya dengan doa yang sangat agung. Kemudian juga Syekh rahimahullah yuridu bidzalika tajannubud dhalal wasyirk. Syekh menginginkan dengan karangannya tersebut atau tulisannya tersebut agar manusia tajannubud dhalal wasyirk, yaitu terhindar dari ketersesatan dan juga kesyirikan. Fa innahu hariyun bi an yatawallahu Allahu fid dunya wal akhirah. Jadi hal tersebut, perkara tersebut itu pantas untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Kemudian
Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah melanjutkan dalam syarahnya, wa idza tawallallahu fid dunya wal akhirah fa innahu la sabila ila makarih an tasila ilaih. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala telah melindungi seorang hamba di dunia dan di akhirat, fa innahu la sabila ila makarih, maka tidak mungkin seorang hamba itu akan mendapati perkara-perkara yang tidak dia sukai. La fi dinihi wa la fi dunya. Tidak pula di dalam agamanya, wa fi dunya. La fi dinihi wa la fi dunya. Tidak akan dia menemui atau menjumpai hal-hal yang dia benci, fi dinihi dalam agamanya, wa fi dunya, dan juga dalam kehidupan di dunianya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala adalah wali orang-orang yang beriman, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, yang mengeluarkan dari zulumat, ketersesatan atau kegelapan, ilan nur, ke dalam cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, dan mereka orang-orang yang ingkar atau orang-orang yang kafir, wali-wali mereka adalah taghut. Kemudian Syekh rahimahullah melanjutkan doanya, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Jadi tadi telah kita bacakan bahwasanya salah satu doa Syekh Muhammad At-Tamimi itu adalah wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Jadi idza ja'alaka Allahu mubarakan, kata Syekh Shalih Fauzan, apabila Allah telah menjadikan kamu mubarakan aina ma kunta, keberkahan dimanapun kamu berada, fa hadza huwa ghayatun matlub. Ini adalah puncak dari cita-cita setiap orang. Jadi ketika kita hidup diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah angan-angan kita semua, puncak cita-cita kita semua. Yaj'alallahul barakah fi umrik. Jadi tatkala kita mendapatkan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk ke dalamnya Allah menjadikan keberkahan di dalam umur kita. Wa yaj'alul barakah fi rizqik, dan juga Allah menjadikan keberkahan dalam rizki kita. Wa yaj'alul barakah fi ilmik, dan juga menjadikan keberkahan terhadap ilmu kita. Wa yaj'alul barakah fi amalik, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan di setiap amalan-amalan kita. Wa yaj'alul barakah fi dzurriyyatik, dan juga keberkahan Allah limpahkan fi dzurriyyatik, kepada keluarga kita juga. Aina ma kunta tusahibukal barakah, dimanapun kita berada Allah selalu melimpahkan keberkahan. Wa hadza khairun azim, dan ini merupakan perkara yang sangat agung. Wa fadlun minallah, jadi keberkahan tersebut adalah fadlun minallah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang tatkala dia diberi, dia bersyukur. Khilafal ladzi idza u'tiya kafarun ni'mah wa bataraha. Jadi sebaliknya dari orang-orang yang tatkala dia diberikan nikmat, kafar, dia ingkar, wa bataraha, dan dia menentangnya. Fa inna katsiran minan nasi idza u'tu ni'mata kafaruha. Tetapi sayangnya banyak
manusia tatkala dia diberikan nikmat kafaruha, mereka ingkar, wa ankaruha, dan juga mengingkarinya. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, jadi sedikit hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam hamba-hamba yang kufur terhadap nikmatnya. Akan tetapi mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk ke dalam hamba-hambanya yang syakur, yaitu orang-orang yang bersyukur tatkala diberikan nikmat. Kemudian wallahu jalla wa ala yazidu syakirina min fadlihi wa ihsani. Allah Azza wa Jalla menambahkan kepada orang-orang yang bersyukur min fadlihi wa ihsani, keutamaan dan juga ihsan, kebaikannya. Fa idza aradtal mazid, apabila engkau ingin kelebihan minan na'im, minan ni'am, apabila engkau ingin mendapatkan kelebihan dari nikmat, fashkurullaha azza wa jal, maka bersyukurlah terhadap nikmat tersebut kepada Allah azza wa jal. Jadi tatkala kita diberikan nikmat, misalkan rizki ataupun banyak ya anak yang salih, maka kita hendaknya bersyukur, karena itu merupakan ziyadatun ni'am, perkara-perkara yang dapat mendatangkan kelebihan atau bertambahnya kenikmatan-kenikmatan pada dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa idza btuliya sabar, dari doa-doa Syekh Muhammad At-Tamimi, wa idza btuliya sabar, jadi tatkala di uji sabar, dia bersabar. Allah Jalla wa Ala yubtalal ibad, jadi Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh rahimahullah, yubtalal ibad, itu menguji para hambanya. Wa yabtalihim bil masaib, menguji dengan mungkin dengan musibah-musibah. Wa yabtalihim bil makarih, atau mungkin juga diuji dengan hal-hal yang tidak dia suka. Wa yabtalihim bil a'da minal kuffar, Allah Subhanahu wa taala menguji dengan a'da minal kuffar, lawan-lawan orang muslimin, yaitu dari kalangan orang kafir, wal munafiqin, dan juga dari kalangan orang-orang munafik. Kemudian Nabi SAW bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba atau suatu kaum, maka dia pasti akan diuji. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, dia akan Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Faman radiya falahu ridha, barang siapa yang ridha terhadap ujian tersebut, maka Allah akan ridha terhadapnya. Wa man sakhata fa alaihi sakhat, barang siapa yang tidak ridha, fa alaihi sakhat, maka baginya juga kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'dhamun nasa bala'an al-anbiya, dan sungguh seberat-berat manusia yang paling
berat ujiannya adalah al-anbiya, itu para nabi dan juga rasul, dan juga sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian juga lanjutan dari doa beliau Syekh Muhammad At-Tamimi, yaitu wa idza adnaba istaghfar. Jadi tatkala seorang hamba dia berdosa, dia langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampun, beristighfar. Wa ammal ladzi idza adnaba la yastaghfir wa yastazidu minadh-dhunub fa hadza syaqiyyun. Jadi orang-orang yang tatkala dia berdosa la yastaghfir, tidak memohon ampun, malah dia terlena dan terus berada dalam dosanya, fa hadza syaqiyyun, maka itu adalah sebuah kecelakaan. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semua dari hal tersebut. Lakinil abdul mu'min, akan tetapi seorang hamba yang beriman, kullama sadara minhu dzun badara bitaubah. Jadi tatkala dia berbuat dosa, dia hendak langsung badara bitaubah, langsung dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan mereka idza fa'alu fahisyah, apabila mereka melakukan fahisyah, suatu hal yang buruk, aw zalamu anfusahum, atau mereka zalim terhadap diri mereka, maksudnya di sini mereka berbuat dosa, dzakarullaha fastaghfaru, mereka mengingat Allah, fastaghfaru, dan mohon ampun, lidzunubihim, atas dosa-dosa yang mereka lakukan tersebut. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, maka siapa lagi yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu doa yang Syekh Muhammad At-Tamimi atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab panjatkan atau doakan kepada para penuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu itu bukan hanya mahasiswa di universitas ataupun anak-anak di sekolah SD maupun SMP, akan tetapi semua yang meniatkan keluar dari rumahnya mengetahui untuk menuntut ilmu atau mencari ilmu, misalkan di masjid-masjid ataupun di majelis-majelis yang lain, itu termasuk penuntut ilmu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mendoakan bagi setiap penuntut ilmu, maka Syekh rahimahullah mendoakan bagi setiap penuntut ilmu di dalam muqaddimahnya itu, salah satunya adalah 3 perkara tersebut yang telah kita sebutkan. Itu saja bapak-bapak, ibu-ibu yang dapat kita bahas. Insyaallah kita akan melanjutkan pada kesempatan berikutnya. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan ataupun hal-hal yang kesalahan-kesalahan yang ana lakukan ya. Kullu bani Adamu khata'. Jadi setiap manusia itu tidak luput dari kesalahan. Wa khairul khatta'in tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah dia yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan karunia-Nya dan juga memberikan ilmu yang bermanfaat dari apa yang telah kita baca bersama-sama di sini. Jadi ini sebenarnya bukan muhadharah ya. Jadi sebenarnya ini ana mengulang pelajaran yang ana dapatkan di sekolah. Jadi ana berada di sini bukannya ana lebih a'lam, lebih mengetahui, lebih pandai dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian.
Akan tetapi maksud ana di sini ana ingin mengulang pelajaran-pelajaran yang ana dapat. Mudah-mudahan yang kita sampaikan, yang kita baca bersama-sama di sini mendatangkan manfaat, mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.